Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kami, Laude Ali Imran Ahmad SKM MKes karena telah mengizinkan dan mempermudah kami dalam melakukan presentasi ini. Dan juga saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Muhammad Fauzi Ismail sebagai pemateri pertama, Narti sebagai pemateri kedua, Nur Aziza Azahra Hasra sebagai pemateri ketiga, Wiwi Oktaviani sebagai pemateri keempat, Yulia Ningsi sebagai pemateri kelima, dan Dita Rahmawati sebagai pemateri keenam. Baik, langsung saja selanjutnya kepada pemateri pertama. Kata pengantar, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Kesehatan Lingkungan. Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan makalah ini tidak lepas dari pembantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini. Tim penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, tim penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik. Dan oleh karenanya, tim penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usulan guna penyempurnaan makalah ini. Dan semoga dengan selesainya makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan teman-teman. Isi dari daftar isi itu sendiri yaitu kata pengantar, daftar isi. Bab 2, pendahuluan, yang isinya A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan. Bab 2, pembahasan, yang isinya A. Pengertian kesehatan lingkungan, B. Syarat-syarat lingkungan yang sehat, C. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan, D. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan, E. Ruang lingkup kesehatan lingkungan, F. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Bab 3, penutup, yang isinya kesimpulan, daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Kesehatan lingkungan merupakan faktor penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan merupakan salah satu unsur penentu atau determinan dalam kesejahteraan penduduk, di mana lingkungan yang sehat sangat dibutuhkan bukan hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk kenyamanan hidup dan meningkatkan efisiensi kerja dan belajar. Pada masa yang datang, pemerintah lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan wilayah yang berkesadaran lingkungan. Sementara pihak pengguna infrastruktur, dalam hal ini masyarakat, secara keseluruhan harus disiapkan dengan kesadaran lingkungan yang lebih baik, tahu sesuatu atau bersikap yang semestinya. Maka, pada masa yang datang, kita dihadapkan dengan penggunaan iptek yang lebih maju dan lebih kompleks, yang memerlukan profesionalisme yang lebih baik dengan jenjang pendidikan yang memadai. Di samping itu, dalam proses pembangunan yang masa yang akan datang, diperlukan adanya teknologi kesehatan lingkungan yang menitik beratkan upayanya pada metodologi mengukur dampak kesehatan dari pencemaran yang ditimbulkan oleh adanya pembangunan. Indikator ini harus mudah, murah untuk diukur, juga sensitif, menunjukkan adanya perubahan kualitas lingkungan. B. Rumusan masalah. Pengertian yang pertama, pengertian kesehatan lingkungan. Yang kedua, syarat-syarat lingkungan yang sehat. Yang ketiga, cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang keempat, tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan.
Yang kelima, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang keenam, masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. C. Tujuan. Mahasiswa dapat mengetahui maksud dan syarat-syarat, tata cara, ruang lingkup, serta masalah-masalah pada kesehatan lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua. 2. Pembahasan. A. Pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Pengertian kesehatan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Slamet Riyadi. Ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari kesehatan masyarakat yang mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya untuk mencapai keseimbangan ekologi dan bertujuan untuk membina, meningkatkan derajat maupun kehidupan sehat yang optimal. 2. WHO, World Health Organization. Kehidupan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. 3. HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Kesehatan lingkungan ialah bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya dalam keseimbangan ekologis. Jadi kesehatan lingkungan yaitu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri ketiga. Baik, B. Syarat-syarat lingkungan sehat. Pertama adalah keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan kita dapat melihat kejernihannya. Setelah dipastikan bersih, air tersebut direbus atau dimasak di dalam suhu 1000 derajat Celcius sehingga kita dapat membunuh bakteri-bakteri yang terkandung dalam air tersebut. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang bersih adalah udara yang di dalamnya terdapat zat-zat yang baik, contohnya seperti oksigen, dan tidak tercemari oleh zat-zat yang dapat merusak tubuh seperti zat CO2 atau zat karbon dioksida. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang baik adalah tanah yang dapat ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan dan tidak tercemari oleh zat-zat logam berat. C. Cara pemeliharaan lingkungan sehat. Yang pertama, tidak mencemari sungai dengan membuang sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, memanfaatkan tanah semaksimal mungkin. Yang keempat, menanami berbagai tumbuhan pada lahan kosong. Baik, terima kasih. D. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global dengan cara menanam tanaman sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong serta mengurangi pemanasan global, karbon, zat oksigen yang menyebabkan atmosfer bumi ini terhisap oleh tanaman dan secara langsung zat yang dihasilkan akan dinikmati oleh manusia untuk bernafas. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh dari kebersihan yang paling utama. Sampah dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik yang ada di dalam tanah. Cara membersihkan sampah organik yaitu dengan cara mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut.
Ciri-ciri sampah organik yang pertama, daun-daun, ranting-ranting, dan akar-akar. Yang kedua, sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur. Cara membersihkan sampah non-organik yaitu dengan cara membakarnya lalu menguburnya. Selanjutnya kepada pemateri kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulianingsi akan membacakan materi yang kelima, yaitu ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat. Pelayanan kesehatan dan faktor keturunan lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Yang pertama, penyediaan air minum. Yang kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga, pembuangan sampah padat. Yang keempat, pengendalian vektor. Pengendalian vektor adalah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstreta manusia. Yang dimaksud ekstera adalah seluruh zat yang tidak lagi dipakai tubuh. Yang keenam, higiene makanan termaksud juga susu. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Yang kesepuluh, pengendalian kebisingan. Yang kesebelas, perumahan dan pemukiman. Yang ke-12, aspek kisling dan transportasi udara, dan masih banyak lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 22 Ayat 3, ruang lingkup kesehatan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, penyehatan air dan udara. Yang kedua, pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga, pengamanan limbah cair. Yang keempat, pengamanan limbah gas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri keenam. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dira Matia, akan melanjutkan pemaparan materi yaitu masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah-masalah lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitasnya. Air bersih diantaranya adalah sebagai berikut: syarat fisik, kemudian yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dan dengan syarat sebagai berikut: tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin termasuk mata air atau sumur. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. 3. Kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 2,6 memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Memenuhi kebutuhan psikologis yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan, pencegahan antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping penyediaan dan pengenawaran yang cukup. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan yang timbul karena adanya luar maupun dalam rumah tangga, antara lain persyaratan garis simpan jalan konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. 4. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor unsur berikut. Penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatan tingkat aktivitas.
pola kehidupan teks sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi, penyimpangan sampah, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali, pengangkutan, pembuangan. Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Dan yang kelima, serangga dan binatang mengganggu. Serangga sebagai reservoir atau habitat dan survival bibit penyakit dan yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah, dengue atau DBD, nyamuk Culex sp untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan rat POV atau rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles sp. Gerakan 3M, menguras, menghubur, dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penanggunan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah, dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkan yang telah terinfeksi dari bakteri penyebab. 6. Makanan dan minuman. Sasaran higienis sanitas makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan atau diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum. Setiap yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. Persyaratan higienis sanitas makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, pencemaran lingkungan, diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat dibagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman serta gedung umum, bis, kereta api, dan lain-lain. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor risiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Kesimpulan dari makalah ini yaitu kesehatan masyarakat adalah bagian integrasi ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan, keseimbangan ekologis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.